البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Soal sujud terakhir itu. Soal sujud terakhir. Ada sih nggak? Sholat Yang soal sujud terakhir. oh artinya di sujud terakhir itu memanjangkan sujudnya dengan tujuan doa. Ya. Nggak masalah kalau untuk sesekali. Tapi kalau untuk keyakinan dalam arti itu sunnah, maka nggak ada dalil. Pengkhususan panjangnya sujud di akhir sujud, akhirnya akhir rakaat, itu nggak ada dalil. Yang punya dalil siapa? Siapa yang tahu dalilnya? Yang kita tahu sujud itu tempat doa. Baik sujud di rakaat pertama, kedua, ketiga atau yang terakhir. Wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalamnya itu dengan doa, karena kalian lebih pantas untuk diberikan apa? Untuk diijabahi, untuk didengar oleh Allah Azza wa Jalla di waktu sujud. Aqrab ma yakun al-'abd min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat keadaan seorang itu dengan Tuhannya tatkala apa? Dia sujud. Ini umum apa khusus ini? Umum dia. Umum sujud dalam sholat secara umum, bukan luar sholat. Di luar sholat ya Pak? Di luar sholat sujud doa. Apa di antara sujud di luar sholat? Enggak, maksudnya murmur sujud doa. Maksudnya kalau seandainya orang tuh tiba-tiba ingin sujud untuk berdoa, mendatangkan ibadah sujud tanpa diawali dengan sholat, artinya sholat itu ya, kemudian dia sujud, itu juga nggak ada dalilnya. Sujud disyariatkan secara tersendiri itu di keadaan yang tertentu. Di antaranya apa? Sujud at-tilawah. Sujud apa lagi? Asy-syukr. Itu dia. Adapun sujud dalam arti tahiyah, penghormatan sebagaimana apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf untuk Yusuf, fakharru lahu sujjadan. Kemudian mereka tersungkur dalam keadaan sujud, maka ini adalah syariat sebelum kita yang telah datang di syariat kita apa yang menyelisihinya. La kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu rajulan la amartu imra'an tasjud li zawjiha. Kalau seandainya saya ini memerintahkan seseorang untuk sujud dengan orang, maka tentu saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya li'idhami haqqih. Karena agungnya hak suami tersebut. Artinya tidak ada sujud. Sujud itu hanya untuk Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyams wala lil-qamar wasjudu lillah. Jadi kalau masalah sujud sendiri semacam, Anda nggak boleh orang rukuk sendirian, dia rukuk dia. Kenapa rukuk? Allah ingin mengagungkan Allah. Tapi tiba-tiba dia sujud sendiri tanpa ada di sana sebab ingin melakukan ibadah dengan apa? Dengan sujud secara sendiri. Kalau ada yang berdalil ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Ayat-ayat banyak sekali Allah memerintahkan untuk orang itu sujud. Apa artinya di sini? Salat. Perintah sujud dan rukuk secara khusus dalam Quran itu artinya salat. Karena di antara gerakan yang paling agung dalam salat itu waktu rukuk dan di waktu sujud. Jadi itu dia. Pembahasan tentang sujud dengan sendirinya tiba-tiba sujud itu tidak ada dalilnya. Demikian juga tiba-tiba berdiri. Kenapa? Allah ingin mengagungkan Allah. Sebagaimana perbuatannya Israel. Waktu Rasulullah khutbah dia diam-diam berdiri. Berdiri untuk menghormati Rasulullah. Tidak mau berteduh, tidak mau bicara dan tetap puasa. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia liyajlis wa liyastadhil wa liyatakallam wa liyutimma shaumah. Semua sama Rasulullah digugurkan.
Hendaklah dia itu apa? Hendaklah dia itu duduk, hendaklah dia berteduh, hendaklah dia berbicara. Tapi apa? Tetaplah dia menyempurnakan puasanya. Karena di antara hal ini yang disyariatkan cuman puasa. Adapun diam-diam berdiri, diam-diam enggak mau berteduh, diam-diam enggak mau bicara, kenapa? Karena dianggap itu adalah suatu ibadah, maka Rasulullah melarang. Jadi tiba-tiba sujud, dan ini banyak kita dapatkan. Habis salat tiba-tiba apa? Sujud. Kenapa sujud? Aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba itu dengan Tuhannya waktu dia sujud. Taib, ini bukan sujud dalam arti ibadah khusus. Ibadah tersendiri tanpa didahului dengan salat. Kemudian ada dalamnya sujud. Taib, maka terkadang orang itu berpegang teguh dengan suatu dalil, itu bukan dalil. Dan ini salah satu pintu kesesatan yang banyak orang itu terjatuh dalamnya. Dan antum jangan kira orang-orang yang terjatuh dalam kesesatan kosong dari dalil. Tidak akan mungkin. Mereka memiliki dalil. Taib, Fir'aun mengatakan dia adalah Rabbukum al-a'la, Tuhan kalian yang tinggi. Dia memiliki dalil. Taib, memiliki dalil mampunya dia untuk menghidupkan orang dan mematikan. Raja yang berdebat dengan Ibrahim tatkala Ibrahim menjelaskan bahwasanya Allah itu menghidupkan dan mematikan. Dia mengatakan apa? Ana uhyi wa umit. Saya menghidupkan juga dan juga mematikan. Dengan dalil kalau ada anak laki-laki dihabiskan. Kalau ada anak perempuan dibiarkan. Artinya mereka menghidupkan anak-anak perempuan dan mematikan anak laki. Di sini mereka mengatakan ini dalil dan bukti untuk kita bahwasanya adalah Tuhan yang mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Tapi semua itu adalah batil. Jadi mau gak mau yang namanya orang yang di atas kebatilan harus memiliki dalil agar barang dagangan mereka laku, agar mereka memiliki pelanggan dan pembeli supaya laris. Kalau seandainya yang namanya kebatilan sudah memang busuk, kemudian tidak ada di sana itu yang menjadi pemikat, maka akan bagaimana yang namanya kebatilan itu mau atau bisa diambil. Mengenai doa, misalkan ketika sujud ataupun di akhir sebelum salam, itu apakah harus menggunakan bahasa Arab? Yang mampu untuk memakai bahasa Arab wajib dia memakai bahasa Arab dan tidak dibolehkan untuk memakai bahasa selain bahasa Arab. Orang yang mampu menghafal bacaan dari Quran, mampu menghafal bacaan dari hadis, maka pada asalnya dia tetap memakai bahasa Arab. Yang enggak mampu maka jatuhnya dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wattafattaqullaha mastata'tum, dibolehkan untuk dia membaca doa sesuai dengan apa yang dia inginkan dari bahasa yang dia mampu. Karena Allah memahami semua bahasa. Itu fatwa para ulama, kalau anda enggak lupa itu yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selama kalau memang enggak mampu, itu yang dibolehkan baginya. Tapi kalau dia mampu, dalam arti lafaz lisannya dia bisa membaca bahasa Arab. Lisannya dia, kalau diajak suruh baca bahasa Arab bisa. Kalau suruh ngafal pun bisa. Khalas, berarti dia masih mampu. Tinggal dia menggerakkan dirinya untuk semangat menghafal doa-doa yang telah datang dari Rasulullah. Tidak masalah. Yang dilarang membaca Al-Quran itu waktu apa? Waktu rukuk dan di waktu sujud. Gak boleh orang itu membaca Al-Quran. Tapi di waktu duduk sebelum salam gak ada larangan. Naam, itu jawabannya. Doa dari Quran jangan dibaca di waktu sujud. Tapi tidak masalah dibaca sebelum salam. Karena larangannya waktu. Ya tidak masalah, tidak masalah. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ambil dengan nasnya ini. Dibaca sebelum salam tidak ada masalah. Berarti bahasa Indonesia dalam sujud apa? Ini naam itu dibaca sebelum salam tidak masalah. Kalau sujud tidak boleh. Larangannya itu cuma tertuang kepada tatkala orang itu sujud. Bas. Tidak bolehnya di waktu sujud, waktu rukuk. Membaca doa di waktu sujud dengan bahasa selain bahasa Arab seperti pembahasan tadi itu, sama hukumnya. Berarti yang di akhir sebelum salam baru bahasa Indonesia. Dan tidak ada masalah. Misalnya di waktu sujud pun tidak apa-apa. Kalau memang nggak mampu untuk berdoa.
Kalau memang nggak mampu berdoa tidak masalah. Sampai mana pembahasan kita ini? Saya. Baik, ini kita sekarang ini dalam suatu syubhat tentang pendalilan mereka bahwasanya menegakkan maulid itu untuk menampakkan apa? Menampakkan kebahagiaan. Dan ini menampakkan kebahagiaan bukan orang muslim saja yang mengambil manfaat, bahkan orang juga apa? Orang kafir. Baik. Dengan dalil Abu Lahab, tatkala Abu Lahab ini gembira dengan kelahirannya Rasulullah, dia bebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah untuk menampakkan rasa apa? Bahagia. Dengan perbuatan ini dia mendapatkan suatu keutamaan apa? Diringankan dari azab. Ini bagaimana cerita ini? Cerita ini bagaimana ya, Fi? Cerita ini bagaimana? Cerita diringankannya azab Abu Lahab karena gembiranya dia tatkala Rasulullah SAW dilahirkan. Bagaimana ini menurut antum? Enggak hadir antum. Antum Husain hadir? Hadir. Abang Reza apa? Dibebaskannya budak bersama Thuwaibah. Naam. Kemudian dengan ini dia mendapatkan keringanan dari azab. Bagaimana? Apakah betul pengkabaran ini? Nah, pertama-tama ini pengkabaran dibangun di atas mimpi. Dan pengkabaran yang dibangun di atas mimpi gak boleh dijadikan salah satu referensi dalam membangun hukum syariat. Yang kedua, kabar ini siapa menyebutkan derajatnya bagaimana? Maudhu, palsu. Dia di Sahih Bukhari. Mursal itu bagaimana? Siapa yang bisa menggambarkan simpelnya bagaimana mursal itu? Udah sampai di sini ke Rasul apa? Jawab. Di sini. Ada yang kehilangan, ada yang hilang dari antara tabi'in dengan Rasulullah. Jadi tabi'in langsung mengatakan apa? Berkata Rasulullah. Seorang tabi'in itu kan kalau mau melewatkan dia harus melewati siapa? Sahabat. Baru Rasulullah. Ini enggak. Tabi'in langsung Rasulullah. Berarti apa kabar ini? Mursal. Terputus dia, mursal dia. Baik. Itu yang pertama dia. Qala thaniyan atau thalithan innal farah alladhi farihahu Abu Lahab bimauludi hadha syahada. Qala innal farah alladhi farihahu Abu Lahab bimauludin li akhihi farhun tabi'i. Di sini tabi'i. Yang betul tabi'i. Karena dia nisbahnya kepada ya nisbah, maka dihapus taknya. Qala la ta'abbudi. Pendalilan mereka dalam menegakkan maulid tadi apa itu? Abu Lahab bahagia dengan kelahirannya Rasulullah, dengannya diberikan keringanan. Kita katakan kabarnya enggak diterima karena mursal. Itu mimpi. Yang ketiga, kebahagiaannya Abu Lahab itu kebahagiaan hal yang wajar. Tatkala seseorang mendapatkan keponakan, anak kemenakan, dia punya saudara melahirkan anak dengan lancar, bahagia enggak bahagia? Bahagia. Kebahagiaan itu kebahagiaan yang wajar biasa, ataukah kebahagiaan yang dia dalam arti ibadah? Itu biasa, hal yang biasa, bukan hal yang bentuknya ibadah. Akan tetapi kalian ini, kebahagiaan kalian dengan kelahirannya Rasulullah itu adalah kebahagiaan ta'abbudi. Yang bentuknya adalah ibadah, bukan bentuknya apa? Biasa. Maka berbeda antara kebahagiaan dan kesenangan kalian dengan kesenangannya Abu Lahab yang kalian jadikan sebagai dalil. Qala idh kullu insanin yafrah bil maulud yulad lah aw li ahad ikhwanih aw aqaribih. Karena setiap manusia itu bahagia kalau dia memiliki
kelahiran. Kalau dia itu memiliki anak lahir atau anak dari saudaranya atau kerabatnya, dia apa? Bahagia. Ini hal yang biasa, bukan hal yang bentuknya ibadah. Wal farahu illam yakun lillah la yuthabu alaihi fa'iluhu wa hadha yudhif riwayah wa yubtiluha. Dan kebahagiaan kalau bukan karena Allah, artinya kebahagiaan dengan tujuan yang kembalinya kepada agama. Cuman kebahagiaan yang mubah, kebahagiaan yang memang itu wajar. Itu kebahagiaan yang dimana pelakunya nggak mendapatkan pahala, karena dia hitungannya adalah apa? Mubah. Dan mubah itu pelakunya nggak diberikan pahala dan juga tidak diberikan dosa. Qala rabi'an anna ma fihi min i'taq Abi Lahab li Thuwaybah qabla irda'iha lin-nabi mukhalifun lima 'indaha al-isyar min anna i'taq Abi Lahab kana ba'da dhalika al-irda' bidahrin tawil. Sebagian pakar sejarah menjelaskan Abu Lahab membebaskan budaknya itu bukan tatkala Rasulullah dilahirkan, tapi dibebaskan waktu selepas Rasulullah dilahirkan dengan waktu yang lama. Enggak langsung. Di sini menunjukkan bahwasanya pembebasan budak tersebut bukan dikarenakan lahirnya Rasulullah. Qala Ibn Sa'ad bi sanadihi kanat Thuwaybatu murdi'atu Rasulillah yasiluha wa huwa bi Makkah. Wa kanat Khadijatu tukrimuha wa hiya ala milki Abi Lahab wa sa'alathu an yabi'aha laha famtana'. Falamma hajara Rasulullah ataqaha Abu Lahab wa kana Rasulullah yab'athu ilaiha bi silatin wa bi kiswatin hatta ja'al khabar anna matat sanat 7 'inda marji'ihi min Khaybar. Ini salah satu dalil yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu apa yang disebutkan oleh Ibn Sa'ad. Thuwaybah itu yang menyusui Rasulullah. Taib. Dan Khadijah dulu itu apa? Memuliakan Thuwaybah. Taib, dalam keadaan Thuwaybah masih di bawah kepemimpinan atau di bawah kepemilikannya Abu Lahab. Dan Khadijah meminta kepada Abu Lahab agar menjual Thuwaybah untuknya. Abu Lahab enggak mau. Tatkala Rasulullah sudah hijrah, Abu Lahab baru membebaskannya. Nah, waktu Rasulullah telah Abu Lahab membebaskan Thuwaybah, Rasulullah mengirim kepada dia pemberian, baik itu baju, sampai datang kepada Rasulullah kabar kematiannya Thuwaybah di tahun 7 kepulangannya Rasulullah dari perang Khaybar. Lihat. Jadi memang Abu Lahab membebaskan Thuwaybah bukan tatkala Rasulullah lahir. Tapi apa? Lama. Sudah tahun 7. Berarti lama. Sudah berapa tahun kira-kira? Rasulullah lahir dijadikan seorang nabi 40. Di Mekah 10 tahun, 13 tahun, 53. Ditambah 7 tahun berapa? 60 tahun. Sudah 60 tahun umurnya baru dibebaskan menurut riwayat yang disebutkan oleh Ibn Sa'ad. Qala khamisan annahu lam yathbut min tariqin sahih anna balaha fariha bi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam wala anna Thuwaybah basyarathu bi wiladatihi wala anna wa'taq Thuwaybah min ajli bisyarah bi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kullu hadha la yathbut. Jadi pengkabaran bahwa Abu Lahab bahagia dengan kelahirannya Rasulullah, atau Abu Lahab membebaskan Thuwaybah karena Thuwaybah memberikan kabar gembira dengan kelahirannya Rasulullah, itu semua enggak ada dalilnya. Itu semua enggak ada pengkabaran yang datang dengan sanad yang benar. Baik, maka semua enggak benar. Wa man idda'a thubuta syai'in min dzalik fa 'alaihi iqamatu dalil 'ala ma idda'ah wa lan yajida ila ad-dalil as-sahih sabila. Falladhi fil Bukhari min qali Urwa anna Abu Lahab a'taqa Thuwaybah fa arda'at an-nabi. Baik. Jadi siapa yang menganggap benarnya kabar tadi itu Thuwaybah itu dibebaskan karena pengkabarannya tentang kelahirannya Rasulullah, maka wajib dia menegakkan dalil atas apa yang dia anggap. Dan gak akan mungkin, kata muallif, dia mendapatkan jalan yang benar. Dia gak akan mungkin mendapatkan jalan dengannya dia mendapatkan dalil yang benar. Gak akan mungkin. Walan yajid ila dalil sahih sabila. Untuk dia bisa mendapatkan dalil yang benar, gak akan mungkin dapat jalan. Karena di Bukhari itu sekedar apa? Abu Lahab membebaskan Thuwaybah, maka Thuwaybah menyusui Rasulullah. Mana bentuk dikarenakan Thuwaybah mengkabarkan atau Abu Lahab membebaskan karena dia itu bahagia dengan kelahirannya Nabi. Qala salisan dalatin nusus sarihatu min kitabillah azza wa jalla ala anna amal al-kuffar habitah
Kama qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala ta'ala mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'mal karamat ishtaddat bir-rih fi yawmin 'asif la yaqdiru mimma kasabu ala shay' dhalika huwa ad-dhalalul ba'id. Wa Abu Lahab yadkhul tahta hadhihi al-ayat dhimnan fala yantafi'u bi'taq Thuwaybah li'anna a'malahu kullaha habitah. Di antara dalil yang keenam membantah pendalilan mereka dengan perbuatannya Abu Lahab, dengan kebahagiaannya Abu Lahab itu perbuatannya orang kafir yang mati di atas kekufuran itu adalah apa? Tergugurkan. Amalan mereka semua tergugurkan. Kalaupun dalilnya itu benar, Abu Lahab membebaskan Thuwaybah karena kebahagiaannya Abu Lahab dengan kelahiran Rasul SAW, atau karena pengkabaran Thuwaybah dengan kelahiran Rasulullah. Ini kok kita anggap benar, amalan yang baik. Ini amalan yang baik ini akan memberikan manfaat bagi pelakunya selama dia di atas keislaman atau mati di atas Islam. Tapi tatkala pelakunya mati di atas kekufuran, maka bagaimana? Maka tidak mengambil manfaat sama sekali. Qala sabi'an nususul Quran dalatun ala anna al-'adzab la yukhaffaf 'anil kuffar. Qala Allah Ta'ala wa alladhina kafaru lahum naru jahannam la yaqdu 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Wa Abu Lahab mimman tantabiqu 'alaihi hadhihi al-ayah li shiddati kufrihi wa 'adawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adiyatihi lah. Kaifa la wa qad ja'a an-nass sarih bidzalika kama fi qouli ta'ala tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna 'anhu maluhu ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dan juga di antara dalil bahwasanya Abu Lahab itu enggak akan mungkin diberikan keringanan sesuai dengan keumuman ayat. Orang kafir enggak akan diberikan keringanan. Tapi terlebih Abu Lahab ini terkenal dengan kerasnya permusuhan, kerasnya kekufuran dan permusuhannya untuk Rasulullah dan juga bentuk gangguannya. Keras sekali. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengkekalkan namanya dalam Al-Qur'an. Ini sangat parah berarti. Jadi enggak akan mungkin Abu Lahab mengambil manfaat amalannya dia. Terlebih amalan tadi itu dibangun di atas pengkabaran yang tidak ada dalil. Qala thaminan amma abiyat al-Hafiz Dimashqi fa nahnu nad'u lil-Hafiz Dimashqi bir-rahmati wal-maghfirah wa nu'akkid ma'ahu qawluhu as-sadiq fama dhannu bil-'abd alladhi tula 'umrihi bi ahmala masruran wa mata muwahhida fa huwa rahimahullah yajzi thawab rabbi bi sururihi bir-rasul sallallahu alaihi wasallam tula 'umrihi la annahu yataji thawab sururihi bir-rasul fi laylah ba'da 356 ليلة ثم إنه رحمه الله يربط رجاء الثواب موحدا لله تعالى بما هو أهله وبما يستحقه من العبادة والتعظيم وبهذا يتبين أنه لا دليل لكم بهذه الشبهة وأنه لم يثبت أن أبا لهب فرح بالنبي ولا أنه اعتق بثويبة حال ولادته بل كان من أشد الأعداء للرسول فتلك دعوة لا برهان عليها. Jadi intinya pendalilan dengan perbuatannya Abu Lahab, dengannya dia mendapatkan manfaat, dengannya dibolehkan orang itu untuk bahagia di hari kelahiran Rasulullah, itu semua syubhat yang sangat batil yang enggak mungkin bisa dibangun di atasnya hukum. Adapun ucapan Al-Hafidh Syamsuddin Ibn Nasir Dimashqi, "Fama dhannu bil 'abd alladhi tula 'umrihi," atau sebelumnya ucapannya Al-Hafidh ini, kalau seandainya orang kafir saja yang telah datang pencelaan atas dia, yang kedua tangannya itu telah celaka di dalam jahim selama-lamanya, itu mengambil manfaat dengan kecintaan atau dengan kebahagiaannya dia di hari dilahirkan Rasulullah. Orang kafir saja mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat, maka dengannya kita ini lebih menampakkan kecintaan di hari lahirnya Rasulullah. Ini ucapan ini tidak benar. Tidak benar, dan kita tetap mendoakan untuk imam tersebut dengan rahmat dan juga ampunan. Dan kita menekankan untuk hafid ini apa yang dia ucapkan di akhir abiyat, di akhir puisi ini. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula 'umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana dengan seorang hamba yang seumur hidupnya dia itu bahagia dengan Rasulullah dan mati di atas tauhid. Lah ini ucapan ini membantah ucapan dia yang sebelumnya, yang dimana ucapan dia yang sebelumnya menegaskan Abu Lahab mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dengan dia membebaskan Thuwaybah tadi itu, dikarenakan kebahagiaannya dia di hari lahirnya Rasulullah. Ini amalan dia ini bermanfaat apakah enggak? Enggak. Dalilnya mana? Perkataannya Al-Hafidh sendiri, di ucapannya sendiri, mata muwahhida, mati di atas tauhid. Lah ini Abu Lahab mati di atas kekufuran, maka enggak bermanfaat.
Ini intinya dari pendalilan mereka. Jadi di kitab ini menjelaskan tentang syubhatnya mereka. Tadi itu berdalil dengan kisahnya Abu Lahab, itu dibantah dari 8 sisi. Itu sangat bagus. Dan insyaallah ilahuna. Sisanya dibaca di pertemuan yang akan datang biidznillah. Ya, tersisa mungkin 35%. Insyaallah biidznillah subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.